Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas pemberdayaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf menurut perspektif moderasi beragama. Dalam materi ini saya akan membagi pemberdayaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf menurut perspektif moderasi beragama ke dalam 3 kelompok atau ke dalam 3 item. Item yang pertama adalah indikator pemberdayaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf menurut metodologi moderasi beragama. Indikator yang pertama adalah indikator komitmen kebangsaan. Indikator yang kedua adalah indikator toleransi. Dan indikator yang ketiga adalah indikator anti kekerasan. Yang kedua, dalam pemberdayaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf menurut perspektif moderasi beragama adalah esensi moderasi beragama dalam zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Esensi moderasi beragama dalam zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki 3 komponen penting. Komponen yang pertama adalah menjaga keselamatan jiwa. Menjaga keselamatan jiwa atau dengan kata lain salamat al-nafs. Komponen yang kedua adalah menjunjung tinggi keadaban mulia atau dengan istilah lain al-izzah. Komponen yang ketiga adalah menghormati harkat martabat kemanusiaan atau dikenal dengan istilah lain syaraf al-insan. Dalam pemberdayaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf menurut perspektif moderasi beragama yang ketiga adalah pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan. Dalam pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan itu terdiri dari 2 hal. 2 hal penting atau 2 hal pokok. Yang pertama adalah dana sosial atau dikenal dengan istilah al-amwal al-bir atau dengan istilah lain dana kebajikan. Yang kedua, kelembagaan ekonomi umat yang dikenal dengan istilah lain nizam al-iqtisad al-islami. Itu tadi beberapa poin yang berkaitan dengan pemberdayaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf menurut perspektif moderasi beragama. Yang pertama adalah indikator moderasi beragama dalam pemberdayaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang kedua, esensi moderasi beragama dalam pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sementara yang ketiga adalah pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan. Itu tadi yang saya dapat simpulkan. Pemberdayaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf di Indonesia. Cahaya yang redup. Di sebuah kota yang megah, terdapat jurang yang lebar antara mereka yang berkecukupan dan mereka yang tak punya harapan. Adi adalah seorang anak kecil yang berjuang membantu ibunya yang sakit dan adiknya yang masih kecil,
Ia bekerja dengan memungut barang-barang bekas dan belajar pada saat malam hari di bawah lampu jalan. Aku ingin sekolah, aku ingin ibu sembuh, tapi semuanya terasa mustahil. Ini adalah Tuan Raffi, seorang pengusaha kaya yang sibuk dengan bisnisnya. Dia tak peduli dengan kondisi sekitar, meskipun tetangganya hidup dalam kemiskinan. Harta yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun tidak dikeluarkan zakatnya. Aku bekerja keras untuk semua ini. Mengapa orang lain yang ingin nikmati? Ketika zakat tidak sampai kepada yang berhak, cahaya harapan pun perlahan redup. Suatu hari, Tuan Raffi melihat Adi yang kelaparan di pinggir jalan. Hatinya tergerak. Ia mulai merenung di tengah malam di ruang kerjanya, membaca kembali ayat-ayat tentang zakat. Ia teringat akan nasihat ayahnya. Harta itu bukan hanya milikmu, nak. Ada hak orang lain yang Allah titipkan melalui kamu. Mulai saat ini, aku berjanji akan membayar zakatku di lembaga zakat. Keesokan harinya, Tuan Raffi mendatangi lembaga zakat dan mulai menyalurkan zakatnya. Ia juga mengunjungi langsung keluarga-keluarga miskin, termasuk Adi dan keluarganya. Jadi, ketika zakat terrealisasi, cahaya harapan pun menyala kembali. Kota yang sebelumnya penuh ketimpangan kini mulai seimbang. Anak-anak bisa bermain dengan ceria dan Tuan Raffi merasa lega dan tersenyum bahagia melihat hasil dari zakatnya. Ingat, zakat bukan hanya kewajiban. Ia adalah jembatan menuju keadilan, harapan, dan berkah bagi semua. Mari salurkan zakat Anda. Jadilah cahaya bagi mereka yang membutuhkan. Apakah ada model lain yang sudah diterapkan di negara lain? Tugasnya tugas individu dan dikerjakan dalam waktu 1x24 jam. Demikian saya akhiri. Salam bahagia untuk semuanya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.